Shalom Godly Family yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita kembali meresponi panggilan Tuhan untuk datang ke rumahnya. Bersyukur karena Tuhan sekali lagi rindu memberkati kehidupan kita melalui ibadah pada saat ini. Karena itu dengarkanlah panggilan ibadah kita yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Ibadah pada pagi hari ini akan kita mulai dengan pertolongan dari Allah Bapa yang mulia, yang layak untuk dipuji dan disembah. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Sungguh satu pujian yang mengingatkan setiap kita akan perkataan pemazmur. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Mari kita datang membawa pujian kita dengan segenap hati kepada Allah yang mengasihi dan memperhatikan setiap kita. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku memahkota
Tuhanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama Tuhan kita. Di alam semesta yang begitu luas ini, Dia memilih, mengasihi dan memperhatikan setiap kita. Dia tahu setiap detil hidup kita. Tidak ada bagian dalam diri dan hidup kita yang terluput darinya. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Helen Howard Lemmel, pencipta lagu Pandanglah pada Yesus, juga tidak mudah. Dia diizinkan untuk mengalami kebutaan dan dikecewakan oleh orang yang dikasihinya. Tidak membuatnya berpaling dari panggilan hidup dan pelayanannya. Inspirasi hidupnya biarlah membuat kita juga tetap mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Pandanglah pada Yesus. Susahkah jiwamu serta gelap gulitakan? Pandanglah tang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Mari kita memandang wajah. Wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Ya Tuhan, pemilik hidup kami, sungguh kami harus mengakui bahwa terkadang kami tidak mengarahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Bahkan kami mulai meragukan kesetiaan-Mu dan mempertanyakan kuasa-Mu. Saat kehidupan terasa sulit hari ini, kami lupa bahwa Engkau tetap berjalan bersama dengan kami. Ya Tuhan, kami sungguh perlu pengampunan-Mu dan juga tuntunan-Mu agar kami dapat menjalani kehidupan yang berkenan kepadamu setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Berubah bila kita bersandar kepadanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah wajah mulianya
kita mengarahkan pandangan kita kepadanya setiap hari. Sungguh kita akan melihat kasih-Nya yang selalu baru. Matahari yang bersinar dan cuaca yang sejuk adalah sebagian dari caranya dari mengasihi kita. Mari kita bersyukur dan memuji Dia dengan sepenuh hati. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sungguh sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihi setiap kita. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Terima kasih ya Tuhan. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap beserta dengan kita. Tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Sungguh tiada terukur besar kasih setia Tuhan di dalam hidup setiap kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Sungguh kasih setianya besar. Kasih setiamu besar selamanya. Sungguh katakan tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita bersyukur, kita memuji Dia. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih
sungguh besar dan kekal bagi setiap kita. Mari kita membuka hati kita untuk firman-Nya yang dapat menuntun hidup kita. Mari kita memohon seperti pemazmur yang berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki kami ya Tuhan. Selidiki aku, Lihatlah hati kami ya Tuhan. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Saudara, mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih yang ada di dalam kerajaan surga, tolong kami Tuhan supaya kami dimampukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami kerendahan hati untuk mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemapanan. Saudara-saudara, apa sih yang kita pahami tentang kemapanan? Kemapanan berasal dari kata mapan. Mengutip dari KBBI, mapan dapat diartikan sebagai mantap, baik, tidak goyah atau stabil. Jadi kalau kita berbicara soal kemapanan hidup atau kehidupan yang mapan, itu berarti kita sedang berbicara tentang keadaan hidup yang stabil atau tidak goyah. Saudara, siapa sih di antara kita yang tidak menginginkan kehidupan yang mapan atau kehidupan yang stabil? Bukankah semua orang menginginkan dan mencari kehidupan yang seperti ini? Tidak terkecuali saya dan jemaat sekalian. Kita semua tanpa terkecuali cenderung menginginkan kehidupan yang aman, nyaman, tentram, dan tidak susah. Saudara, dulu biasanya ibu-ibu kalau memberikan nasihat pada anaknya yang sedang mencari pasangan hidup, sering sekali mengatakan cari pasangan yang dewasa dan sudah mapan. Dewasa dalam karakternya, mapan dalam hal ekonomi dan pekerjaan. Saya tidak tahu apakah saat ini nasihat-nasihat seperti ini masih sering digaungkan oleh kaum ibu-ibu di dunia. Tetapi nasihat seperti inilah yang sering kali saya dengarkan dulunya.
Saudara, saya pikir memang kemapanan itu sering sekali dikaitkan dengan hal-hal yang tampak secara kasat mata. Bahkan ketika berbicara tentang gereja yang mapan, kita akan menunjuk gereja-gereja yang bangunannya terlihat apik, bahkan terus melakukan pembangunan ini dan itu di sana dan di sini. Sudah berdiri sejak lama, keuangannya baik-baik saja dan tidak ada kekurangan sama sekali. Jumlah jemaatnya pun tetap bahkan cenderung terus meningkat. Semuanya stabil dan adem ayem di mata kita. Saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat dan belajar dari surat kepada jemaat di Laodikia yang sesungguhnya terlihat mapan di mata manusia namun mendapatkan teguran yang paling keras dari Kristus. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan, tetapi saya berharap jemaat sekalian tetap menyimak dan ikut membaca bagian ini di dalam hatinya masing-masing. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, kalau kita perhatikan bersama, di dalam setiap surat yang ditujukan kepada ketujuh jemaat di dalam kitab Wahyu, kita dapat menemukan ada sebuah pola yang digunakan. Ketujuh surat ini mengandung pembukaan, isi, dan penutup. Setiap bagian sangatlah penting, bukan hanya isi saja, karena pembukaan dan penutup dari setiap surat memiliki kaitan erat dengan isinya. Saudara, di bagian pembukaan surat kepada jemaat Laodikia, kita melihat Kristus memperkenalkan dirinya sebagai amin atau pasti, saksi yang setia dan benar, dan permulaan dari ciptaan. Saudara, kita akan melihat bagaimana perkenalan Kristus di awal ini ternyata berbanding terbalik dengan kondisi atau apa yang dilakukan oleh jemaat Laodikia. Saudara, kebanyakan penafsir Alkitab mengatakan bahwa di antara 7 jemaat yang menerima surat ini, jemaat Laodikia adalah jemaat yang menerima teguran paling parah atau paling keras. Saudara, saya sendiri secara pribadi setuju dengan pendapat penafsir ini, karena memang jika kita perhatikan bersama, jemaat Laodikia mengalami kondisi yang sangat merosot, yang kemudian kemerosotannya itu digambarkan dengan menggunakan kata suam-suam kuku. Saudara, ini menjadi pertanyaan kita, mengapa suam-suam kuku? Apa yang dimaksud dengan suam-suam kuku? Saudara, awalnya saya tidak paham mengapa suam-suam kuku atau tidak panas tetapi tidak dingin ini dikatakan sebagai sesuatu yang tidak baik, dikatakan sebagai kondisi yang tidak baik. Padahal
tidak panas dan tidak dingin itu kan adalah keadaan yang netral. Jadi apa yang salah dengan hal ini? Saudara, Donald Guthrie dalam salah satu bukunya yang ditulisnya mengatakan bahwa setiap pesan kepada ketujuh jemaat itu tidak hanya sesuai dengan kebutuhan jemaat, tetapi juga merefleksikan latar belakang geografis. Nah, dengan membaca ini, saya berpikir bahwa supaya kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan suam-suam kuku, maka kita harus melihat konteks atau latar belakang geografis Laodikia pada waktu itu. Saudara, kalau kita perhatikan bersama, kita akan menemukan bahwa posisi Laodikia jelas berada di antara Hierapolis dan Kolose. Dia berada di antara Hierapolis dan Kolose. Saudara, ternyata Hierapolis memiliki sumber air yang cenderung panas. Dan Kolose memiliki sumber air yang cenderung dingin. Sedangkan Laodikia sendiri itu tidak memiliki sumber air yang baik. Sehingga kota ini, Laodikia ini harus mengalirkan air dari kedua tetangganya ini, dari Hierapolis dan Kolose. Ketika aliran air dari Hierapolis ataupun dari Kolose itu tiba di Laodikia, air itu tidak lagi memiliki suhu yang panas ataupun suhu yang dingin. Suam-suam kuku. Saudara, memang dicatat bahwa dunia pada masa itu melihat air yang panas dan air yang dingin itu memiliki kegunaan yang baik sekali bagi kesehatan manusia. Berbeda halnya dengan air yang suam-suam kuku atau air yang suhunya netral. Pada masa itu air seperti itu dianggap tidak memiliki benefit apa-apa bagi tubuh. Tidak ada manfaatnya sama sekali, sehingga memang layak untuk dimuntahkan gitu, tidak ada gunanya. Saudara, kondisi seperti ini mengingatkan saya pada perkataan Yesus dalam Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Di dalam bagian itu Yesus mengatakan, garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, sesuatu yang memang sudah tidak ada kegunaannya sama sekali, pasti akan dibuang. Dan realitasnya inilah kondisi spiritualitas jemaat Laodikia pada saat itu. Mereka digambarkan sebagai jemaat yang suam-suam kuku karena imannya yang tidak efektif. Saudara, hal ini mengakibatkan Kristus akan memuntahkan mereka, yang berarti mereka mengalami penolakan dari Kristus. Saudara, mengapa mereka bisa sampai seperti ini? Apa yang membuat mereka menjadi suam-suam kuku? Saudara, Laodikia adalah salah satu kota yang sangat terkenal dengan kemapanannya. Berdasarkan catatan sejarah, kota ini dibangun oleh Antiochus II dari Syria yang dijadikan sebagai hadiah untuk istrinya Laodike. Nah, itulah sebabnya kemudian kota ini dinamakan Laodikia. Saudara, karena kota ini diberikan sebagai hadiah, maka tidak heran jika Antiochus II merancang dan membangun kota ini begitu indah. Saudara, kota ini memiliki letak yang sangat strategis, sehingga menjadi salah satu pusat komersial yang terkaya di dunia pada saat itu. Kota ini juga menjadi pusat industri wol hitam yang dihasilkan domba-domba di Laodikia. Sehingga pakaian yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Nah, saudara, ternyata tidak hanya itu. Kota ini juga memiliki pusat medis karena memiliki sekolah kedokteran yang terkenal, secara khusus bagian mata dan telinga. Bahkan mereka memiliki salep khusus untuk mata yang terkenal sekali dengan kemanjurannya. Sangat terkenal dengan salep mata yang ada di sana, saudara. Saudara, banyak sekali kekayaan yang mereka miliki, banyak sekali. Sehingga dapat dikatakan bahwa kota ini memang sangat mapan. Salah satu bukti kemapanan mereka adalah ketika ada satu waktu di mana mereka itu mengalami gempa bumi yang hebat, itu sekitar tahun 60-an Masehi. Saudara, pada saat mengalami gempa bumi yang dahsyat itu, kota ini mengalami kehancuran yang dahsyat sekali. Tetapi saudara,
saking mapannya kota ini, mereka dengan begitu cepat bangkit dan melakukan pembangunan kembali. Bahkan dicatat bahwa mereka sama sekali tidak menerima bantuan apapun dari kekaisaran Roma pada waktu itu. Sungguh sangat mapan dan stabil, sangat-sangat mapan. Saudara, tetapi siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka bahwa di balik kemapanannya itu, di balik stabilitas kota itu, mereka justru mengalami penolakan yang begitu keras dari Kristus. Saudara, di ayat yang ke-17, jelas sekali Kristus mengatakan bahwa karena kekayaan itu, karena kemapanan itu, karena stabilitas kehidupan itu, mereka menganggap diri mereka tidak lagi memiliki kekurangan apapun. Saudara, tetapi justru sebaliknya, Kristus memberikan teguran yang keras bahwa di mata Kristus mereka sesungguhnya melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Semua yang dibanggakan itu tidak berarti apa-apa bagi Kristus. Saudara, kalau saudara mengingat khotbah dari pendeta Yohanes Susilo beberapa waktu yang lalu, kita akan menyadari betapa keadaan jemaat Laodikia ini justru berbanding sangat-sangat terbalik dengan keadaan jemaat yang ada di Smyrna. Saudara, walaupun jemaat Smyrna melarat, miskin dan susah di dunia ini, mengalami penderitaan di tengah dunia ini, tetapi di mata Kristus mereka adalah jemaat yang kaya. Saudara, saya tidak sedang mengatakan bahwa memiliki kehidupan yang mapan itu salah. Saya tidak mengatakan bahwa itu salah, tetapi yang mau saya katakan adalah jangan sampai keadaan hidup yang mapan itu justru membuat spiritualitas kita, iman kita menjadi merosot. Saudara, jangan sampai kemapanan itu justru membuat kita menjadi merasa tidak membutuhkan apa-apa lagi. Bahkan tidak lagi membutuhkan Kristus. Jangan sampai kemapanan itu justru membuat iman kita menjadi tidak efektif dan tidak membawa dampak dimanapun kita berada. Karena kita merasa kita sudah stabil, sudah aman, tidak membutuhkan apa-apa lagi. Tidak ada yang kurang. Saudara, tapi memang sebuah ironi yang sering kali terjadi adalah kita sering kali berpikir bahwa kemapanan atau stabilitas hidup adalah pertanda kita diterima oleh Kristus. Tidak jarang kita mengkaitkan keadaan hidup yang stabil dengan apakah Kristus mengasihi kita atau tidak. Tidak jarang kita berpikir bahwa kalau hidup kita stabil, maka Kristus akan mengasihi kita. Maka itu adalah bukti bahwa Kristus mengasihi kita. Jika hidup kita tidak stabil, maka itu jadi pertanda bahwa Kristus tidak mengasihi kita, bahkan tidak memperhatikan kita. Saudara, yang lebih ironinya adalah dunia saat ini menggempar-gemporkan nilai yang seperti ini. Bahkan tidak jarang gereja pun ikut memberitakan nilai ini. Yang akhirnya membuat fokus kita bukan lagi pada perjalanan bersama dengan Kristus di dalam dinamika hidup kita, tetapi berfokus pada bagaimana saya mencapai stabilitas hidup. Bagaimana hidup saya ini bisa baik-baik saja, tidak ada gangguan sama sekali. Saudara, tidaklah demikian adanya. Kita melihat di ayat 19, Kristus mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Saudara, bukan stabilitas hidup yang jadi pertanda Kristus mengasihi atau memperhatikan kita. Bukan, saudara. Bukan kemapanan hidup. Bukan stabilitas hidup. Bukan itu yang menjadi jaminan kita dikasihi dan diperhatikan oleh Kristus. Saudara, ketika kita masih ditegur oleh Kristus, bukankah itu pertanda bahwa Dia sungguh mengasihi bahkan memperhatikan kita? Dia sungguh-sungguh memperhatikan kita.
Saudara, surat kepada jemaat di Laodikia ini kemudian ditutup dengan undangan untuk bertobat dan janji pada yang menang. Saudara, sebegitu kerasnya Kristus menegur jemaat Laodikia dan juga setiap kita pada hari ini. Tetapi dengan sebegitu lembutnya pula Ia memanggil kita untuk membuka pintu hati kita. Saudara, inilah bukti kesetiaan Kristus Tuhan kita. Dia berdiri di muka pintu. Dia berdiri di muka pintu saudara dan saya. Maukah kita membuka pintu bagi Dia dan mengizinkan Dia untuk masuk dalam hati kita? Saudara, ada janji kemenangan yang Ia tawarkan bagi saudara dan saya. Dia mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, Yesus Kristus sendiri telah menang mengalahkan dunia. Kalau saudara mengingat bagaimana kisah pencobaan di padang gurun, dia bisa menolak stabilitas kemapanan hidup yang ditawarkan oleh iblis. Di mana sesungguhnya kemapanan itu hanya bersifat sementara. Saudara, Kristus memberikan janji bahwa ketika kita menang, kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan Dia memberikan contoh yang real. Dirinya sendiri sudah melalui itu, sudah melewati itu. Saudara, Dia mengetok di depan pintu. Dia berdiri di depan pintu. Apakah kita mau membukakan pintu bagi Dia? Saudara, beberapa waktu yang lalu di grup WhatsApp keluarga kami, salah satu kakak saya itu mengirimkan sebuah video ilustrasi. Nah, di dalam video ilustrasi ini diceritakan bahwa ada sepasang suami istri yang sedang berlibur. Mereka baru saja menikah dan mereka pergi untuk berlibur. Nah, ketika mereka pergi berlibur, itu mereka menggunakan kapal. Ketika di tengah lautan, saudara, tiba-tiba ada ombak yang besar, ada badai yang besar yang siap untuk menghantam kapal ini. Saudara, kapal ini tidak begitu besar. Jauh sekali besarnya dibandingkan badai, dibandingkan ombak yang ada pada waktu itu. Saudara, istri dari pasangan ini, sang istri kemudian berteriak karena ketakutan. Wajar sekali ya, di dalam keadaan seperti itu merasa ketakutan. Jadi dia merasa ketakutan lalu dia berteriak. Tetapi saudara, suaminya ini dia diam saja. Dia tidak melakukan apa-apa, bahkan sama sekali tidak ada kekhawatiran yang muncul di raut wajahnya. Lalu saudara, istrinya ini bingung. Dia pikir, kenapa? Kok kamu tidak takut sama sekali? Badai ini sudah siap menghantam kita bisa aja mati loh. Kok kamu nggak takut sama sekali? Tapi kemudian saudara, suaminya itu menjawab dengan mengambil sebuah pisau. Dia mengambil sebuah pisau, lalu dia menghunuskan pisau itu ke dekat leher dari istrinya. Saya pikir, waduh, dibunuh nih istrinya. Ternyata enggak, saudara. Ternyata tidak. Dia menghunuskan pisau itu ke leher istrinya, hampir sekali melukai leher istrinya. Lalu suami ini bertanya, kamu tidak takut? Lalu istrinya menjawab begini, kenapa saya mesti takut? Karena kan saya tahu kamu yang pegang pisau itu. Saya tahu kamu begitu mengasihi saya, maka tidak mungkin kamu melukai saya. Lalu suaminya itu menjawab begini, ya sama halnya dengan apa yang kita hadapi saat ini. Kenapa saya mesti takut?
Ketika saya tahu bahwa badai ini ada di dalam tangan Tuhan yang begitu mengasihi saya. Kalaupun saya mati, kalaupun kita mati, kita tahu bahwa itu rencana, itu adalah itu sudah menjadi kehendak dari orang yang mengasihi kita dan tidak ada yang buruk dari itu. Saudara, kadang-kadang kita berpikir bahwa stabilitas hidup itu bisa membawa kedamaian dalam hidup kita. Keadaan hidup yang stabil itu bisa membawa kedamaian dalam hidup kita. Tetapi hari ini kita belajar bahwa kedamaian hidup yang sejati hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Saudara, apa yang lebih indah selain berjalan bersama dengan Kristus? Walaupun kehidupan kita begitu dinamis, tetapi kita tahu kita berjalan dengan siapa. Kita tahu siapa yang punya hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang begitu mengasihi kami, tolong kami Tuhan supaya kami peka mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berikan kami kepekaan dan kerendahan hati untuk membukakan pintu bagi Engkau untuk masuk ke dalam kehidupan kami. Untuk masuk dan mengubah pandangan-pandangan dunia yang tidak sesuai dengan pandangan Engkau. Dengan nilai-nilai yang Engkau ajarkan kepada kami. Hari ini kami belajar Tuhan bahwa stabilitas hidup, kemapanan hidup tidak pernah menjamin penerimaan oleh Kristus. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami tidak menyandarkan hidup kami kepada stabilitas hidup kami, tetapi menyandarkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memiliki kehidupan kami, sehingga iman kami dapat menjadi kesaksian yang efektif bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bersama dengan segenap umat percaya dimanapun berada, kita kembali meneguhkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita. Saya akan menuntunnya dan silakan Bapak Ibu mengaminkannya di rumah masing-masing. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur jikalau kami boleh memiliki Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, berdaulat atas dunia dan kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh menyandarkan pergumulan-pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami merasa aman karena kami tahu Engkau Allah yang begitu baik dan tahu masa depan setiap kami. Tuhan, terima kasih di masa-masa yang sulit di dunia ini, bahkan di negeri kami
yang saat ini juga dilanda pandemi COVID. Ada kekhawatiran yang kami alami sehari demi sehari. Kami tidak tahu ya Tuhan, bagaimana memerangi pandemi ini. Bahkan ketika pemerintah sudah menghimbau kami untuk melakukan protokol kehidupan yang sehat, sudah kami lakukan. Tetapi jikalau kami melihat angka pertambahan penderita di negeri ini semakin hari semakin bertambah banyak. Tuhan, itu yang membuat kami merasa khawatir. Tetapi sekali lagi tatkala kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu, biarlah kekhawatiran itu kami bawa di bawah kaki salib Tuhan. Kami meletakkannya di sana dan kami mempercayakan sepenuhnya bahwa Engkau Allah yang baik itu akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau akan memelihara bangsa dan negara kami. Engkau memelihara kota kami Surabaya yang kami cintai. Bahkan Engkau akan menjaga gereja-Mu dan setiap umat Tuhan di dalamnya. Tuhan, kami bersyukur karena kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu untuk boleh menyandarkan iman percaya kami kepada Allah yang hidup itu. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Khususnya ketika gereja-Mu yang sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-68. Ada begitu banyak yang boleh sudah Kau kerjakan di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami mensyukurinya. Bahkan ada begitu banyak umat percaya di dalamnya. Tuhan, tolong kami. Sebagai umat Tuhan, kami terus mengingat panggilan kami untuk memberitakan Injil Tuhan sebagaimana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan iman kami. Sehingga gereja-Mu yang semakin hari bertumbuh ini boleh terus Tuhan tambahkan jiwa baru yang dimenangkan, yang percaya kepada Tuhan Allah yang hidup itu. Ini doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagaimana kita meresponi panggilan dan juga teguran Tuhan bagi kita hari ini? Mari kita bertekad untuk berjalan bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan memberikan yang terbaik yang dapat kita berikan bagi Dia. Di tangan-Mu Tuhan, ini janji setiap kami. Di tangan-Mu, ini janjiku, segenap hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya
Kemanapun ku akan bersamamu lewat suka dan duka dalam hidup ini. Kemanapun ku bersamamu lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dan janji-janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu, hanya untukmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk dan firman-Mu yang sungguh menguatkan setiap kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, setiap kami boleh mempunyai tekad untuk lebih lagi mengasihi-Mu. Sekalipun situasi hari ini tidak pernah kami tahu, kami boleh tetap berpegang pada janji-Mu dan percaya sungguh Engkau memegang hari esok kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Apa yang boleh kami berikan pada hari ini, biarlah dipakai untuk pekerjaan-Mu, khususnya di gereja ini. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kiranya Tuhan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.